Oke teman-teman yang bisa on cam, tolong bisa on cam yang pengurus ataupun anggota baru ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani asyhadu an la ilaha illallah wa ta'diman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh adda ila ridwani. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mana dari kesempatan inilah masih kita diberikan kenikmatan atau masih diberikan kesehatan yang mana untuk kita beribadah nanti. Dan insya Allah di acara ini adalah acara prediksi sama PSDM, dan insya Allah ini adalah acara pendampingan yang mana kita fokuskan ke dalam pendahuluan ataupun judul. Dan insya Allah di pemateri kita kita pilih materi yang insya Allah siap dari segi prestasi maupun pengalaman. Dan langsung saja kita masuk ke pemateri kita, Mbak Winda Dwi Octavia. Waktu dipersilakan. Terima kasih untuk kehadirat. Oke, ini kita santai saja ya, nggak usah kayak gimana-gimana gitu, karena ini lebih ke apa ya, penjelasannya lebih santai saja sih gitu, biar teman-teman juga punya basic dan tahu juga kan proses penulisannya. Mungkin ini sih di sini kita pendampingan pertama ya. Nah, pendampingan pertama ini kita menargetkan judul sama pendahuluan untuk esai sendiri. Nah, mungkin di sini teman-teman masih bingung gitu cara membuat judul yang menarik atau pendahuluan itu apa saja sih gitu kan, isinya bahas apa saja gitu. Nah, mungkin di sini aku langsung share screen saja ya. Sebelahnya juga. Nah, Mampu aja kan sih. Nge-freeze sih. terus kah? Ah, Kan gitu sih. aku yang setting guys. Gimana laptopku? Bentar. Gak bisa. Gitu. Bentar ya, ada kendala sinyal. Bentar ya, ini ada kendala sinyal.
Mohon maaf ya teman-teman, tadi ada masalah jaringan. Ini aku lanjut aja kali ya. Bentar. Apa share screen-ku udah terlihat? Udah, Kak. Oke, jadi ini cara membuat judul esai ya. Jadi kan biasanya teman-teman tuh pada bingung kan gimana sih cara membuat judul yang menarik gitu. Nah ini ada beberapa gitu yang perlu teman-teman ketahui gitu. Kalau misal kita buat judul itu harus benar-benar judul yang mempunyai branding. Nah, jadi branding ini apa sih maksudnya? Jadi yaitu identitas. Nah, lebih ke identitas dari apa ya, kayak ide gagasan teman-teman itu mau digimanakan gitu. Semisal teman-teman mau membuat suatu produk nih hasilnya. Nah, jadi teman-teman juga harus mempunyai identitas dari produknya itu, kayak penamaannya itu apa kayak gitu. Nah, terus yang pastinya juga judulnya itu harus sesuai sama temanya. Kalau misal teman-teman mau ikutin lomba, jadi teman-teman harus sesuaikan juga sama tema yang ada di lombanya itu kayak gitu. Nah, terus judul juga harus apa ya, teman-teman mempunyai apa ya, dengan gaya yang berbeda atau unik. Nah, yang dimaksudkan itu judul yang teman-teman buat itu harus apa ya, mempunyai identitas tersendiri dan berbeda gitu dengan judul-judul yang lainnya. Jadi harus ada identitas tersendiri dari judul-judul teman-teman gitu. Nah, ini adalah contoh dari judul. Nah, ini kayak singkatan ya, ini ada Cubis. Nah, jadi yang dimaksudkan identitas itu ya contohnya seperti ini teman-teman. Itu Cubis. Cubis ini udah termasuk identitas dari media pembelajaran yang dibuat gitu sama si penulis. Nah, begitupun dengan judul yang selanjutnya. Selanjutnya untuk pendahuluan itu yang teman-teman harus perhatikan, di paragraf pertama itu teman-teman harus menyusun kalimat deduktif. Nah, jadi yang dimaksudkan deduktif itu teman-teman harus menjelaskan permasalahannya itu secara umum dulu, baru ke khusus kayak gitu. Kan contohnya permasalahan tentang kesehatan nih, misalkan diabetes nih. Nah, terus penyakit diabetes ini datanya itu tertinggi di dunia itu berapa sih gitu kan. Terus nanti kalau misal teman-teman sudah menjelaskan data-datanya itu, baru teman-teman mengkhususkan gitu kayak permasalahannya, kayak diabetes ini di Indonesia itu terdeteksi berapa sih, maksudnya berapa sudah mempengaruhi berapa jiwa gitu. Nah, terus pengaruh atau akibatnya itu seperti apa. Nah, terus nah yang perlu diperhatikan itu sendiri, sertakan data. Nah, data ini untuk memperkuat argumen teman-teman gitu. Jadi untuk memperkuat ide teman-teman, misalkan teman-teman tadi mengambil masalah tentang kesehatan itu diabetes kan, jadi teman-teman juga harus mencari datanya sendiri gitu, kayak tertingginya itu berapa, terus kayak permasalahannya itu bagaimana gitu kan. Kemudian yang ketiga itu teman-teman itu kalau semisal kayak menyusun suatu karya ilmiah, tidak hanya esai ya, teman-teman itu harus menghindari referensi yang berasal dari Blogspot, terus Wikipedia, ataupun sumber-sumber yang tidak tahu kebenarannya, maksudnya tidak pasti untuk faktanya itu dibuktikan kayak gitu. Jadi teman-teman dianjurkan mencari sumber yang benar-benar sudah apa ya, sesuai fakta dan benar-benar bisa dibuktikan gitu penelitiannya. Contohnya kayak jurnal ataupun buku kayak gitu. Terus untuk yang selanjutnya itu ulas permasalahan yang ada. Nah, jadi misalnya teman-teman mau ikutin lomba nih, jadi kan usahakan mencari kayak permasalahan yang benar-benar terupdate gitu, kayak yang benar-benar
di bagian mana sih gitu permasalahan yang benar-benar tinggi. Contohnya teman-teman di perlombaan nih mau ngambil subtema tentang kesehatan. Nah, teman-teman harus mencari datanya gitu. Penyakit apa sih yang paling tertinggi gitu dan belum 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 bisa diatasin sampai sekarang kayak gitu. Kemudian sertakan juga solusi yang ditawarkan sebelumnya gitu. Jadi yang dimaksudkan di sini, apakah ada penelitian terdahulu tentang terkait diabetes ini? Misalkan kayak penelitian terdahulunya itu sudah ada nih minuman fungsional nih untuk mencegah diabetes. Nah, terus ide dari teman-teman nanti yang bakal teman-teman kembangkan yang berbeda dari penelitian terdahulu itu, misalkan minuman fungsional yang sebelumnya ini terbuat dari misalkan ekstrak bunga mawar nih, misalkan ya, itu kan tinggi antioksidan. Nah, tetapi teman-teman ingin memodifikasi, misalkan ingin mengkombinasikan dengan bahan pangan yang lain, misalkan seperti itu ya, atau teman-teman ingin menambahkan ekstrak bunga telang atau mungkin bahan-bahan yang lain dengan dibuktikan riset tersendiri gitu, sudah ada risetnya kayak gitu. Kemudian nah, di sini tawarkan sesuatu yang belum ada atau dapat memodifikasi. Nah, ini dimaksudkan ini yang sudah aku jelaskan sebelumnya itu ya terkait solusinya. Jadi, teman-teman juga harus memberikan solusi yang benar-benar terbaru gitu. Jadi, kalau misalnya teman-teman sudah ada solusi sebelumnya itu, kayak yang aku contohkan tadi itu minuman fungsional yang terbuat dari ekstrak bunga mawar nih. Jadi teman-teman bisa memodifikasi lagi gitu. Mungkin teman-teman bisa menambahkan bahan pangan yang lain yang lebih tinggi antioksidannya ataupun bahan-bahan yang lain gitu yang sudah dibuktikan juga kandungannya. Jadi teman-teman harus riset juga kayak gitu. Nah, mungkin sampai sini ada ditanyakan dahulu sebelum aku kasih contoh untuk karya esainya. Gimana, apa lanjut atau bagaimana? Nggak ada pertanyaan kah? Yaudah, kalau susah belum ada pertanyaan, aku lanjut aja kali ya. Jadi selanjutnya itu, nah jadi ini adalah contoh karya dari salah satu DPO kita nih dulu. Itu ada Mbak Rofi. Jadi di sini Mbak Rofi mengambil judul tentang menumbuhkan jiwa peduli lingkungan melalui media turis planning berbasis Android. Jadi Mbak Rofi ini membuat suatu aplikasi. Ini subtemanya pariwisata. Nah, mungkin langsung saja di bagian pendahuluan ya. Nah, jadi yang aku jelaskan tadi itu dimaksudkan kalimat deduktif itu kan. Nah, jadi di pendahuluan, usahakan di paragraf pertama itu teman-teman mencantumkan kalimat deduktif gitu. Penjelasan dari umum dulu baru ke khusus gitu. Jadi seperti yang aku jelaskan tadi ya. Jadi dijelaskan permasalahan secara umum dulu, baru dikhususkan. Kemudian di paragraf kedua, teman-teman usahakan mencari rujukan gitu. Misalkan teman-teman bisa mengambil dari kayak undang-undang atau BMKG ataupun yang lain yang disesuaikan sama inti atau gagasan teman-teman nantinya untuk memperkuat argumen teman-teman kayak gitu. Terus habis itu teman-teman juga harus mencari rujukan dari jurnal ataupun buku gitu untuk mendukung, dan ini tidak hanya dari rujukan kayak website resmi gitu kayak BMKG ya, tapi teman-teman juga harus membuktikan juga dengan mencari dari jurnal terkait gitu. Permasalahan yang ada. Nah, usahakan tadi yang aku jelaskan, usahakan permasalahannya itu yang benar-benar terupdate gitu. Jadi
benar-benar terbaru, kayak gitu. Kemudian jadi selanjutnya itu baru teman-teman menjelaskan gitu solusi yang pernah ada sebelumnya atau penelitian terdahulu dari peneliti sebelumnya. Jadi kan apa sih kayak sudah aku jelaskan panjang lebar ya tadi. Nah, yang terkait ya, contohnya seperti itu. Kayak minuman fungsional tadi kan, itu apakah sudah ada penelitian terdahulu gitu? Apakah misalkan penelitian terdahulu itu berbasis minuman nih. Nah, yang berbasis makanan fungsionalnya itu belum ada nih misalkan. Nah, jadi teman-teman bisa apa ya melakukan pembaharuan di situ kayak mengembangkan idenya. Bisa saja teman-teman mengembangkan idenya sendiri atau memodifikasi dengan tetap mengambil minuman fungsional, tetapi teman-teman harus apa ya kayak kombinasikan dengan bahan lain lagi gitu. Jadi ada pembeda di situ antara penelitian terdahulu sama solusi yang teman-teman tawarkan, atau juga bisa teman-teman mengembangkan kayak solusi yang terbaru gitu, kayak membuat makan dalam bentuk makanannya kayak gitu. Terus nah jadi di sini tuh teman-teman cantumin solusi yang teman-teman tawarkan. Jadi sebelumnya teman-teman jelasin kan penelitian terdahulunya apa, baru teman-teman menawarkan solusi yang teman-teman apa ya, yang teman-teman tawarkan kayak gitu, maksudnya ide teman-teman kayak gimana gitu. Nah terus baru di paragraf selanjutnya teman-teman cantumin tujuan dan juga manfaat gitu dari penelitian teman-teman ini. Kemudian tadi kan misalkan ini contohnya membuat aplikasi kan ya. Jadi di sini analisis juga kekurangannya itu seperti apa gitu, karena nggak mungkin kan kayak aplikasi yang teman-teman buat itu sempurna banget kan, pasti adalah kekurangannya gitu. Jadi teman-teman juga menganalisis kekurangan dari aplikasi yang dibuat kayak gitu. Ini contohnya aplikasi ya. Terus, oh ya udah sih ya, mungkin penjelasan dari aku ini aja ya. Mungkin teman-teman ada pertanyaan atau kurang paham atau bagaimana? Izin bertanya, Pak Bu Materi. Ya, gimana? Silakan. Kan di essay tadi kan bahasanya dijelaskan itu membuat sebuah produk ya. Misal kita itu tidak membuat sebuah produk, akan tetapi cuma merancang produk gitu. Apakah diperbolehkan gitu? Dan pertanyaan yang kedua itu, kira-kira satu paragraf itu terdiri berapa rujukan gitu untuk yang kita maksimalkan gitu. Karena kalau 3 rujukan satu paragraf kan nggak mungkin gitu, atau 4 gitu. Oke, terima kasih. Nah, oke. Mungkin yang pertama pertanyaan dari Hadat yang terkait apa ya, tidak membuat produk ya, tapi merancang gitu. Itu nggak sih, Dat? Ya. Oke. Sebenarnya apa ya, berdasarkan pengalamanku sebelumnya itu, kalau misal teman-teman kayak pingin banget kayak apa ya, juara gitu kan, jadi teman-teman itu harus apa ya, ada buktinya juga gitu, kayak misal prototipenya itu seperti apa gitu. Misalkan kayak membuat aplikasi, dan tidak hanya teman-teman menjelaskan aplikasinya itu begini, tapi teman-teman juga harus kayak membuat aplikasinya itu. Jadi di karya teman-teman harus cantumin gitu kayak tampilan utamanya itu seperti apa, baru dijelasin, terus tampilan keduanya itu bagaimana gitu, baru dijelasin cara penggunaannya. Kalau itu contohnya aplikasi ya. Kemudian kalau untuk produk itu alangkah lebih baiknya kalau misal membuat suatu produk, usahakan produknya itu ya sudah benar apa ya, kayak sudah ada gitu, jadi sudah bisa didokumentasikan kayak gitu. Jadi alangkah lebih baiknya sih seperti itu, karena ya berdasarkan pengalamanku sebelumnya ya,
uh, mungkin aku sering aja ya. Nah, pengalaman sebelumnya itu aku kan pernah mengikuti lomba esai kan ya nasional. Dan di situ karyaku itu lolos finalis. Cuman ketika kita presentasi itu untuk tim-tim yang lain itu mereka itu ada prototipe-nya gitu. Jadi ada yang mereka tampilkan kayak gitu. Jadi sedangkan aku waktu itu cuman kayak masih rancangan dan belum ada hasilnya kayak gitu. Jadi kalau misal teman-teman kepingin banget juara, ya usahakan harus ada outputnya kayak gitu, prototipenya itu kayak gitu. Dat usahakan aja sih ada itunya, tapi nggak apa-apa sih kalau misal cuman rancangan dulu, tetapi angka lebih baiknya harus ada hasilnya kayak gitu sih. Ini untuk esai ilmiah sih kalau dari aku. Itu pertanyaan kedua tadi apa, Dat? Aku lupa soalnya. Untuk satu paragraf itu berapa rujukan gitu yang bagus gitu? Oh, kalau untuk satu paragraf itu yang bagus itu sebenarnya cukup 2 rujukan sih. Kalau misalkan kamu nih dalam satu paragraf itu mengambil rujukan dari website resmi, misalkan dari BMKG ataupun undang-undang misalkan yang bisa memperkuat argumen kamu. Nah, bisa juga itu cukup 1 gitu. Nah, kalau untuk memperkuat kembali lagi kayak pembanding gitu ya, kamu bisa juga mencari rujukan dari jurnal ataupun buku gitu. Jadi kalau dalam satu paragraf itu aku saranin cukup 2 sih rujukannya, nggak usah banyak-banyak, tetapi sudah ada poinnya tersendiri gitu untuk memperkuat argumen kamu kayak gitu. Gimana, Dat? Apa ada tanggapan? Mungkin tanggapan yang pertanyaan pertama kayak yang tentang apa itu yang masih rancangan dan yang udah menghasilkan sebuah produk gitu. Kemarin itu pas pengalamanku itu masuk finalis itu ada yang dia itu masih bersifat rancangan, Kak, belum menghasilkan sebuah produk. Tapi akan tetapi dia itu ketika finalis itu presentasinya bagus terus kayak gini kayak gitu, dia juara 1, Kak, gitu, tapi masih belum menghasilkan sebuah produk gitu. Dan yang temanku yang dari mana ya, Jakarta itu sudah menghasilkan sebuah produk, akan tetapi dia itu juara 2. Dan temanku yang dari Jakarta ini udah menghasilkan sebuah produk plus dengan penelitiannya gitu. Itu gimana, Kak? Kok bisa kalah? Ya, jadi gini, Dat, disesuaikan saja gitu. Nah, kalau berdasarkan pengalamanku itu, karena kemarin sainganku itu sendiri kayak kalau bisa dilihat dari presentasinya itu sudah bagus. Kemudian untuk menambah kayak poin-poin mereka itu, jadi mereka ada prototype-nya sendiri gitu, ada yang berarti mereka sudah melakukan penelitian sebelumnya kayak gitu, tapi juga tidak menutup kemungkinan, tetapi juga ada yang kayak masih hanya bentuk rancangan, misal nih rancangan membuat suatu media pembelajaran misalkan, nah itu masih dalam bentuk rancangan saja secara secara garis besarnya itu. Ya kembali lagi kalau dari idenya itu memang menarik dan belum ada sama sekali, bisa saja berpotensi untuk juara, dan pola presentasinya juga bagus dan idenya mereka itu memang benar-benar terbaru dan belum pernah ada sebelumnya, itu juga berpotensi untuk lolos juara kayak gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan juga gitu, karena kembali lagi sih bagaimana cara kita ini sih kayak lebih ke idenya sih juga. Kalau misalnya idenya benar-benar bagus dan belum ada, ya itu juga dilihat juga dari jurinya gitu, kayak oh ini si A, tim A misalkan, kayak mereka tuh belum ada prototipe misalkan, tapi ide mereka itu terbaru gitu, belum pernah ada sebelumnya gitu. Bagus nih kalau misal dikembangkan untuk kedepannya kayak gitu kan, bagus nih. Jadi bisa saja si tim A ini lolos gitu. Misalkan si tim B ini
prototipenya ada, tetapi dia itu kayak masih memodifikasi misalkan dari penelitian terdahulu kayak gitu, ataupun misalkan nanti kurangnya dari presentasi penjelasannya itu bisa saja kan karena kesalahan-kesalahan itu datang dari mana saja gitu, tidak hanya dari presentasi, pola penyajiannya juga bisa kan. Jadi kembali lagi sih bagaimana cara kita benar-benar apa ya, usaha juga gitu untuk bisa lolos juara sih kalau dari aku sih kayak gitu. Gimana Dat? Apa masih ada lagi? Oke Kak, terima kasih. Oke, untuk teman-teman yang lain gimana? Apa sudah paham kah? Kalau misal masih ada yang dibingungkan gitu, bisa ditanyakan gitu. Biar nanti proses pengerjaan karyanya juga bisa lebih mudah kan ya. Jadi kalau misal kita mencari apa ya kayak permasalahan terupdate itu bisa juga teman-teman cari dari media apa saja gitu. Jadi tidak hanya kayak kita mencari di jurnal ataupun media yang lain. Jadi bebas kalau teman-teman berdasarkan kayak pandangan teman-teman, misalkan teman-teman pergi ke suatu tempat gitu, teman-teman melihat kayak permasalahan gitu di situ. Jadi teman-teman juga bisa ngambil ide dari situ, tidak hanya kayak baca-baca, maksudnya tidak hanya dari jurnal ataupun yang lainnya. Jadi bebas gitu kalau teman-teman pengen kayak mencari permasalahan itu bebas dari mana saja. Itu aja sih pesan dari aku. Gimana nih, apakah udah paham semua nih? Sepertinya paham sih. Saya mau Ya, tanya gimana? Kak, untuk yang kalau misalkan produknya itu aplikasi, nanti itu kan ada kayak kita bikin prototipenya gitu kan. Nah, nanti itu dalam penggunaan aplikasinya itu kan ada kayak step by step-nya. Nah, step by step itu kita jelasin lagi di paragraf atau cukup dari gambarnya itu aja gitu, dari prototipenya itu aja. Oke, kalau biasanya yang aku temukan itu biasanya kayak ini membuat suatu aplikasi nih. Misalkan ada tampilan tampilan utama dari aplikasinya itu seperti apa kan? Kemudian teman-teman menjelaskannya itu misalkan gambar satu ini tampilan utama dari aplikasi teman-teman, lalu teman-teman menjelaskan dalam bentuk paragraf gitu kayak proses apa ya pengerjaannya itu bagaimana, misalkan kayak jelaskan saja gitu dalam bentuk paragraf, karena kalau misalkan teman-teman jelaskan dalam bentuk sudah dalam bentuk tampilan itu bakal lebih apa ya lebih padat juga kan, jadi mending dijelaskan untuk paragraf saja gitu biar tampilan utamanya terlihat gitu di aplikasinya. Jadi nanti tuh kita sajikan gambarnya dulu, baru jelasin lagi di paragrafnya untuk kita jelasin di prototipnya, baru tampilan utamanya gitu Kak. Ya, jadi cantumin gambar aplikasinya dulu tampilan utamanya, kemudian baru jelaskan gitu di tampilan utama ini ada apa saja sih gitu kan. Kemudian proses kayak proses pekerjaannya itu bagaimana gitu. Jadi disesuaikan saja. Terus tampilan keduanya itu isinya apa saja gitu. Jadi harus terstruktur gitu, harus gambar dulu baru penjelasan, gambar lagi baru penjelasan gitu. Oke Kak, udah. Terus sama itu Kak, saya mau tanya lagi. Misalkan nih kita produknya itu kayak sebuah aplikasi. Nah, itu nanti kan ada prototipenya. Terus nanti kita bikin misalkan dari Canva gitu kan. Nah, itu boleh apa enggak? Kayak di Canva itu kan udah ada kayak semacam template-template yang udah free gitu. Itu boleh langsung pakai itu atau bener-bener real dari kita yang buat sendiri gitu. Nah, sebenarnya alangkah lebih bagusnya kalau benar-benar dari real dari kita sendiri gitu. Maksudnya desainnya itu sebenarnya lebih bagus kayak gitu. Tapi kalau misal
pinginnya apa yang ngambilnya di Canva juga nggak apa-apa sih gitu. Yang penting nanti ada apa ya pembeda juga gitu, teman-teman bisa nambahin juga gitu. Jadi jangan kayak benar-benar kayak ngambilnya full gitu di Canva gitu. Jadi apa ya, alangkah lebih baiknya sih dari apa ya, dari kalian sendiri gitu. Alangkah lebih baiknya sih. Oke Kak, makasih Kak. Sama. Gimana yang lainnya? Masih adakah pertanyaan atau cukup? Kayaknya sudah apa ya, semangat sih ngerjakan pendahuluannya. Terus misal masih ada yang nggak paham nih, bisa tanya sekarang gitu. Takutnya nanti kan teman-teman proses pengerjaannya malah kayak terkendala ataupun kayak masih yang ada yang stuck di ide ataupun yang lainnya gitu. Izin bertanya Kak Winda. Ya silakan. Ya, saya mau tanya kalau misalnya jurusannya ya, kalau misalnya jurusan hukum. Oh ya, mau tanya sebelumnya pembagian timnya ini sesuai dengan yang kayak Uhud, Badar itu semuanya dalam satu tim atau yang didaftarkan pada saat form. Terus kalau misalnya yang didaftarkan saat form, terus satu jurusan, misalnya jurusan teknik, ya, apakah esai yang dikerjakan harus berkaitan dengan teknik atau seperti apa, Kak Winda? Oke, sebenarnya dari prediksi itu sendiri yang berkaitan sama timnya itu sudah benar-benar apa ya, dipertimbangkan juga gitu, sudah dilihat juga dari keilmuan mereka gitu, kayak misalkan contohnya dari jurusan teknologi pangan gitu, misalkan disatukan sama biologi juga bisa gitu. Nah kalau semisal kayak teknologi pangan disatukan sama teknik industri juga bisa gitu, karena masih ada nyambungnya kayak gitu. Jadi dari prediksi sendiri sudah kayak benar-benar menyesuaikan juga sama bidangnya teman-teman gitu. Jadi untuk lombanya sendiri juga udah ditentukan gitu, kayak yang benar-benar sesuai sama bidang teman-teman. Jadi teman-teman juga nggak usah kayak takut juga stuck di ide ataupun kayak merasa nantinya dalam satu tim itu berbeda pandangan karena berbeda bidang gitu. Jadi prediksi sendiri sudah kayak benar-benar mempertimbangkan juga untuk timnya dan lomba yang nanti kalian ikutin kayak gitu sih. Gimana Rio? Iya Mbak, jawabannya jelas. Terima kasih Mbak. Oke, yang lainnya ada lagi kah? Mungkin aku tunggu 1 menit kali ya. Tunggu teman-teman bertanya. Teman-teman ini sudah paham kan proses penulisan pendahuluannya? Nanti tiba-tiba ada yang tanya sama mentornya gitu, Kak, gimana sih gitu kan? Nah, mumpung kan di sini bisa tanya langsung gitu. Misal teman-teman masih kurang paham sama pendahuluannya. Gimana teman-teman? Nah, mungkin aku kembalikan ke Hadat kali ya. Bagaimana? Oke, makasih. Ini teman-teman sepertinya sudah apa ya, penjelasanku tadi sudah jelas mungkin. Jadi teman-teman kayak sudah benar-benar paham mungkin ya. Jadi kayak nggak ada pertanyaan gitu. Sudah nggak ada maksudnya.
Apa tunggu sampai 4.10 aja kali ya? Aku tunggu 4.10 aja kali ya. Pas misalnya nggak ada pertanyaan lagi, mungkin bisa diakhiri. Tapi mumpung masih di sini ya, kalau misalnya masih kurang paham gitu, bisa ditanyakan. Biar nanti proses teman-teman dalam menulis pendahuluannya itu juga lebih cepat dan tepat waktu kayak gitu. Kalau misalnya teman-teman sudah paham konsepnya. Oke, tersisa 1 menit lagi ya. Kalau misalnya nggak ada pertanyaan lagi, mungkin bisa diakhiri. Mungkin selanjutnya teman-teman juga bisa nantinya persiapan untuk penyusunan pendahuluannya. Oke, aku kembalikan ke Hadat kali ya. Gimana, Dat? Oke, terima kasih untuk materi ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak itu telah membagi ilmunya kepada kita semua dan mentransfer ilmunya kepada kita. Dan syukran ala hudurikum, terima kasih atas kehadiran kalian, dan insya Allah ini adalah langkah kalian untuk menulis sebuah esai yang bagus dan benar gitu. Dan insya Allah al ilmu ya'ta walam ya'ti. Saya teringat bahwasannya ilmu itu kita datangi ya, dan kalian-kalian di sini itu insya Allah itu haus akan ilmu ya, dan ilmu itu tidak bisa datang sendiri. Mungkin itu kalimat penutup dari saya ya. Semoga terus semangat, dan insya Allah nanti ada 2 bimbingan lagi. Yang kedua tentang isi, dan yang terakhir tentang penutupan. Bismillah ta'ala, untuk semua mentor diharap di sini ya. Oh iya, dokumentasi dulu. Yang bisa on cam, bisa on cam.
Info PS. Al ilmu Di kalau boleh tahu ini ngapain di? Aku mau sholat, belum sholat soalnya. Oh ya udah deh. Udah keluar loh. Kamu nggak masuk? Keluar, nggak masuk. Maksudnya masuk lagi gitu. Nah, baru dia omongin. Oh, masuk masuk meet. Mentor. Parah mau nih. Saya udah malam. Ayo guys, mau disampaikan apa? Oh ya udah, oke. terdengar. Apa? Senang.